Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait what to look for in a investor. Jadi sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Alfa Rizky Firyansyah, lalu ada Dandita Rafli Gansa, lalu ada Diana Aulia Zulfitasari dan Sani Ramadhining Tias. Oke, langsung saja silakan simak video presentasi kami. Pengusaha yang bersungguh-sungguh terhadap startupnya akan mengetahui bahwa tidak sembarang investor atau modal yang dibutuhkan oleh bisnisnya, tetapi bagaimana cara mencari investor yang baik. Ada 3 kunci untuk mendapatkan investor yang baik. Yang pertama, ketahui siapa yang Anda inginkan dan yang tidak diinginkan sebagai investor. Yang kedua, ketahui cara menyaring investor. Dan yang ketiga adalah mengetahui cara berkomunikasi dengan investor secara efektif dan efisien. Mengapa memilih investor yang tepat itu sangat penting? Saat pengusaha bergabung dengan investor, institusi, atau individu yang lainnya, itu akan menjadi bagian dari perusahaan juga dan akan bertahan dalam jangka panjang. Pemilihan investor penting untuk keberlangsungan perusahaan, khususnya pada aspek pendanaan. Kepemilikan investor awal akan sangat berdampak besar terhadap model perusahaan karena merekalah yang akan menanamkan modal ke perusahaan. Jika salah memilih investor, kegiatan di perusahaan akan terhambat sebab tidak adanya modal yang diberikan ke perusahaan untuk berjalannya proses produksi. Ada 3 faktor yang harus dicari di investor. Faktor yang pertama adalah pakar domain. Diketahui bahwa tidak hanya tentang uang yang perusahaan dapatkan dari investor, karena pada dasarnya modal atau uang tersebut bisa didapatkan dari banyak tempat, sehingga untuk itu dapatkan investor yang memiliki banyak pengalaman atau keahlian, karena dengan keahlian yang dimiliki investor akan sangat membantu perusahaan. Faktor yang kedua ada koneksi, yaitu carilah investor yang memiliki koneksi yang baik. Tidak hanya modal, tetapi koneksi yang dimiliki oleh investor juga sangat penting. Koneksi yang baik diperlukan agar sebuah startup menjadi sangat besar. Seperti halnya dengan sponsor selebriti. Jika selebriti mengiklankan suatu produk, tentu bisnis dari produk tersebut akan berkembang. Sehingga sama halnya dengan startup yang memiliki investor dengan koneksi yang baik. Dan yang terakhir ada faktor kekuatan finansial. Dalam mencari investor, kita harus mengetahui kapan terakhir calon investor mendanai sesuatu, berapa sisa investor, bagaimana kinerja investor-investor lainnya, seberapa kuat investor secara finansial. Investor yang memiliki finansial yang kuat akan sangat menguntungkan perusahaan dalam memberikan modalnya, lebih efisien dan menguntungkan memiliki mitra investor yang mampu memberikan putaran pendanaan lebih lanjut sendiri. Lebih baik lagi jika mereka terhubung dengan modal. Selanjutnya, ada 3 faktor yang harus dihindari dalam investor. Faktor yang pertama adalah keserakahan. Ada perbedaan yang jelas antara melakukan profit bisnis dan menjadi serakah. Seseorang dapat menjadi investor yang sangat sukses dan kaya tanpa harus serakah. Jika semua investor hanya ingin mengambil keuntungan dari startup, maka kesuksesan tersebut tidak akan berlangsung lama. Hal ini dikarenakan jika investor terus-menerus mengambil keuntungan saja, maka startup tersebut tidak dapat berkembang dan berlangsung lama, karena kekurangan biaya untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, perlu beralih ke usaha bisnis tambahan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian faktor yang kedua, yakni kurangnya keraguan. Jika ada bisnis yang buruk sedang berjalan, maka investor biasanya akan lebih terisolasi daripada pengusaha, meninggalkan pendiri yang memegang kendali sebagai kambing hitam. Hal ini sangat berisiko dalam bidang keuangan startup tersebut. Dalam menghindari hal tersebut, menjadi investor yang cerdas adalah mengenal dan mencari kualitas si pendirinya. Sebagai contoh, Mark Cuban yang berinvestasi di Motion Love. Ternyata pendirinya diburu oleh FBI karena diduga terlibat kesepakatan rahasia untuk menguangkan perusahaan dengan mengambil uang dari individu. Sehingga pendiri tersebut kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sebagai investor juga harus menggunakan insting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada faktor yang ketiga, yakni pengambil alian. Hanya sedikit pengusaha yang mendapatkan dana kecuali mereka benar-benar bersemangat dengan startup mereka. Sebagai contoh, kisah Steve Jobs
yang dikeluarkan dari usahanya sendiri tepat sebelum berkembang. Setelah semua kemampuan diberikan untuk perusahaannya, berdasarkan pada kisah tersebut bahwasannya tidak ada yang menginginkan orang lain mengubah usahanya menjadi sesuatu yang berbeda dan akhirnya menjadi diturunkan ke posisi yang tidak berdaya. Oleh karena itu, berhati-hati dengan tawaran yang diberikan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang 6K questions to ask potential investors. Jadi terdapat beberapa pertanyaan untuk startup agar dapat menentukan dan menemukan investor yang cocok bagi perusahaan startupnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, what additional expertise can this investor bring to the table? Yaitu, apakah kelebihan atau keahlian dari investor yang ingin mendanai perusahaan startup tersebut mampu untuk memberikan nilai yang lebih dalam banyak hal bagi perusahaan startup tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, who can this investor introduce connect me to? Yaitu apakah investor ini memiliki relasi yang dapat memberikan manfaat terhadap startup tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, how solvent and flush is this investor? Yaitu apakah investor tersebut benar-benar tertarik dengan perusahaan startup yang ingin didanai tersebut. Lalu pertanyaan yang keempat adalah, is this investor looking to create shared success or just take all they can? Yaitu apakah investor tersebut ingin berkembang atau hanya ingin mendapatkan hasil dari investasi mereka. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang kelima adalah, do we share the same values and level of integrity? Itu apakah perusahaan startup tersebut dan investor tersebut memiliki nilai dan level integritas yang sama. Karena jika nilai dan integritas investor lebih rendah, maka perusahaan startup akan sulit untuk berkembang. Lalu pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-6, adalah, are they asking for a large stock option pool? Yaitu apakah investor tersebut meminta bagian saham yang besar? Karena jika investor tersebut meminta bagian saham yang cukup besar, maka dapat menjadi bahaya bagi CEO atau founder startup itu sendiri. Karena perusahaannya dapat diambil oleh pemilik saham yang lebih besar. Sekian yang bisa saya jelaskan dari 6K questions. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang speed is a two-way street. Jadi, yang dimaksud dengan speed is a two-way street ini adalah startup dan investor adalah sebuah tim yang ingin berkembang untuk mengembangkan, membesarkan startup itu sendiri. Dengan mengetahui apa yang diinginkan, memberi jaminan dan memberikan usaha yang maksimal, maka akan dapat mendatangkan investor yang baik bagi startup dan investor yang ingin berkembang bersama dengan cepat. Lalu menyaring investor dan memberikan usaha yang maksimal, maka akan dapat mengembangkan perusahaan startup dengan cepat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait arming yourself with an answer. Jadi kesalahan terbesar seorang pengusaha itu membiarkan investor yang sempurna itu lolos ketika memiliki kesempatan untuk bertemu dengan startup lain. Jadi melepas investor untuk berinvestasi di tempat lain. Terus untuk membangun hubungan baik dengan investor akan mempermudah kita menjalani investasi begitu. Untuk membangun hubungan yang baik tidak hanya berbicara tentang penggalangan dana dari sepanjang pembicaraan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berbicara dengan investor. Yang pertama, jangan terlihat putus asa, mudah bergaul dan kenali satu sama lain secara pribadi. Nah, setelah pembicaraan yang terbilang formal, biarkan investor mengarahkan percakapan sehingga dia selalu terlibat dan terhubung. Jika selama pertemuan Anda tidak mengetahui jawaban atas suatu pertanyaan, jangan takut untuk mengatakan tidak mengetahui dan beritahu investor bahwa akan dilakukan penelitian yang diperlukan untuk menindaklanjuti dari pertanyaan tersebut, lalu dikirimkan melalui email untuk jawaban dari pertanyaan tersebut.
Dan pastikan saat meninggalkan rapat dengan semua jawaban, maksudnya dengan semua pertanyaan telah dijawab dan masalah apapun telah diselesaikan antara kedua belah pihak. Ya mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.